Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dahu ma ba'd. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بعلم نافع وأمل صالح وأن يفقهنا في الدين وأن يفتح لنا فتوح العارفين وأن يرزقنا الله الإخلاص في الأقوال والأعمال اللهم آمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam semoga senantiasa terlimpah curah kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, pada sahabatnya, dan semoga kita semua termasuk ke dalam golongan umat beliau yang mendapatkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Insyaallah pada kesempatan sore hari ini kita akan melanjutkan kembali kajian kitab Lubul Usul karya Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Dan sekarang kita masuk ke dalam At-Takhsis Al-Muttasil. Yang mana At-Takhsis Al-Muttasil adalah dalil khusus yang tidak bisa berdiri sendiri. Artinya At-Takhsis Al-Muttasil adalah Al-Khos, At-Takhsis yang itu berdiri beriringan dengan lafaz umum. Ya, itu yang disebut dengan muttasil. Itu berbeda dengan at-takhsis al-munfasil. Kalau at-takhsis al-munfasil artinya adalah al-khas atau at-takhsis yang berdiri sendiri, yang tidak beriringan dengan lafaz umum. Sedangkan kalau muttasil, lafaz khusus atau at-takhsis yang beriringan dengan lafaz umumnya. Wa huwa khamsatun, dan Syekhul Islam mengatakan bahwa at-takhsis al-muttasil itu ada 5. Yang pertama adalah al-istisna. Nah, kita baru sampai sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana Allahu bihi wa bi'ulumihi fid dunya wal akhirah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Al-istisna. Al-istisna ya. Istisna dalam bahasa Indonesia itu artinya pengecualian. Al-istisna didefinisikan oleh beliau rahimahullah sebagai wa huwa ikhrajun binahwi illa min mutakallimin wahidin fil asah. Jadi yang namanya istisna itu adalah ikhraj, mengeluarkan, mengecualikan. Ya. Binahwi illa menggunakan huruf illa atau menggunakan adat illa, wa akhwatiha dan saudara-saudaranya illa, min mutakallimin wahid yang dikeluarkan dari satu orang. Fil asah menurut pendapat yang sahih. Dalam syarahnya disebutkan ikhrajun min muta'addidin, mengecualikan dari sesuatu yang banyak. Ya, min muta'addid. Karena pengecualian tidak mungkin ada jika berasal dari sesuatu yang satu, nggak mungkin. Tapi pengecualian itu ada dari sesuatu yang muta'addid, banyak, beragam. Binahwi illa menggunakan adat illa min adawatil ikhraj wada'an. Ya. Dan di antara adat atau instrumen pengecualian secara bahasa, artinya secara bahasa memang sudah diletakkan fungsinya untuk mengecualikan atau berfungsi istisna seperti khola, ada, siwa. Ya, waqi'an dzalikal ikhraj ma'al makhraj minhu. Yang mana pengecualian itu beriringan dengan yang dikecualikannya, yang menjadi tempat pengecualiannya. Ya, minal mutakallimi min mutakallimin wahidin fil asah, dari satu orang, dikeluarkan dari satu pembicara fil asah menurut pendapat yang sahih. Jadi sekali lagi istisna itu adalah mengeluarkan atau mengecualikan dari perkara berbilang, dari perkara yang banyak dengan lafaz yang menggunakan istisna. Ya, kalau kita kembali kepada ilmu nahwu ya, istisna itu ada illa, ada ghair, ada sawa, siwa, suwa, makhola, ada hasa ya. Seperti kita katakan atau seperti dalam Al-Qur'an, innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati ilal akhir. Nah, di situ ada kalimat illal ladzina. Maka illa itu adat istisna. Illal ladzina. Sesungguhnya manusia, semua manusia dalam kerugian illa, dikecualikan daripada manusia itu adalah alladzina amanu. Orang-orang yang beriman, beramal solih, dan seterusnya. Maka kata setelah illa disebut dengan mustasna.
Jadi alladzina amanu itu namanya mustasna, sesuatu yang terkecualikan. Sedangkan sebelum illa yaitu lafadz insan namanya mustasna minhu, ya, sesuatu yang darinya dikecualikan. Atau kalau mau contoh yang lebih mudah seperti kharaja at-tullabu illa Muhammadan. Ya, para siswa itu keluar illa Muhammadan kecuali Muhammad. Maka Muhammad itu mustasna yang dikecualikan, at-tullab itu namanya mustasna minhu atau sesuatu yang dikecualikan daripadanya. Ya. Sebagaimana yang kita ketahui dalam ilmu bahasa Arab atau dalam ilmu nahwu. Sebagai gambaran, ya, seperti kita katakan kharaja at-tullabu, ya, illa Muhammadan. Maka Muhammad ini namanya mustasna. At-tullab ini namanya mustasna minhu. Illa ini namanya adatul istisna. Jadi rukun istisna ada 3. Ada mustasna minhu, adat istisna, mustasna. Mustasna adalah sesuatu yang dikecualikan. Jadi para siswa itu keluar kecuali Muhammad. Maka Muhammad ini adalah yang dikecualikan. Mustasna minhu itu yang menjadi pengecualiannya, tempat yang menjadi pengecualiannya. Illa adalah adat yang digunakan untuk istisna. Yang mana illa ini nanti punya banyak saudara, ada goir, ya, ada goir, ada siwa, ada suwa, ada sawa, ada hasya, ada, dan khola. Nah, itu adalah di antara saudara-saudaranya adat saudara-saudaranya ila dalam hal mengistisna. Aduh, habis sudah ngaji ini kok. Iya. Nah, fil asah yang menurut pendapat yang sahih. Wa yajibu dan wajib ittisaluhu bersambungnya itu istisna adatan secara adat fil asah menurut pendapat yang sahih. Nah, ini kita masuk ke dalam syarat-syarat istisna. Istisna itu baru bisa berlaku dengan syarat antara mustasna minhu dengan mustasna itu haruslah ittisal, bersambung. Tidak boleh dijeda dengan jeda yang lama. Kecuali jedanya sebentar seperti sekedar tanafus, hembusan nafas, atau karena batuk, atau karena meler, contohnya baru boleh. Contoh kita katakan kharaja'atul labu batuk illa Muhammadan. Nah, itu sah. Atau kharaja'atul labu, nafas dulu, tarik nafas, illa Muhammadan. Maka itu hukumnya boleh. Tapi kalau kita katakan kharaja'atul labu 1 jam kemudian baru kita katakan illa Muhammadan, maka itu tidak sah atau tidak berlaku istisnanya. Berarti yang berlaku adalah kharajatul lab saja. Illa Muhammadannya tidak berlaku. Kenapa? Karena tidak ittisal. Ya. Makanya di sini dikatakan wa yajibu ay yushtaratu disyaratkan ittisaluhu, itu bersambungnya al istisna bimakna sighatihi bil mustasna minhu adatan fil asah fala yadurru infisaluhu binahwi tanafusin au su'alin. Maka tidak masalah terpisahnya antara mustasna minhu dengan mustasna dengan sekedar tanafus, nafas, au su'al, ya, meler, fa'inin fasala bi ghairi dzalika kana laghwan. Maka kalau dipisahkan antara mustasna minhu dan mustasna dengan selain itu, yaitu tanafus dan su'al, laghwan, tidak dianggap. Nah, itu udah bisa. Tidak dianggap. Jadi kalau kharaja'atul labu, telah keluar para siswa itu, kemudian 1 jam kemudian kita katakan illa Muhammadan, kecuali Muhammad, maka tidak dianggap si istisnanya. Berarti yang berlaku, yang ditetapkan adalah para siswa itu semuanya adalah keluar. Nah, amma fil munqati', adapun dalam istisna munqati' fa majazun fil asah, maka hukumnya adalah majaz menurut pendapat yang sahih. Mustasna munqati artinya si istisna munqati artinya si mustasna bukan bagian daripada mustasna minhu. Ya.
Contoh. Contohnya adalah seperti kita katakan kharaja at-tullabu illa himaron. Nah, himaron itu adalah bukan bagian daripada mustasna minhu. Karena at-tullab ini manusia, himar itu binatang. Maka si himar sebagai mustasna bukan bagian daripada mustasna minhu. Nah, ketika mustasnanya bukan bagian dari mustasna minhu, ini disebut dengan al-istisna al-munqati. Ya, munqati. Ya, istisna munqati. Kenapa disebut munqati? Karena mustasnanya bukan berasal dari mustasna minhu. Maka jika mustasnanya munqati, maka wajib senantiasa nasob. Kan kalau kita katakan ma kharaja at-tullabu illa Muhammadan boleh, illa Muhammadun boleh. Muhammadan dia nasab karena mustasna, dia Muhammadun marfu karena menjadi badal dari at-tullab. Kapan? Kalau kalimatnya negatif dan kalimatnya sempurna. Ya. Jadi al-kalamu at-tamu al-manfi. Jika kalimatnya sempurna dan negatif, maka mustasna itu boleh nasab sebagai mustasna, boleh marfu sebagai badal dari at-tullab. Tapi kalau mustasnanya adalah munqati', maka wajib senantiasa nasab. Ma kharaja at-tullabu harus illa himarun. Wajib nasab senantiasa. Tidak boleh kemudian marfu. Kenapa? Karena dia tidak mungkin menjadi badal dari at-tullab. Tidak mungkin. Makanya kan fasajadu al malaikatu illa iblisa aba wastakbar. Iblisa itu wajib nasab. Kenapa? Iblis itu munqati, bukan bagian dari malaikat. Maka dia harus wajib senantiasa nasab. Dan itu kata Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari, amma fil munqati, adapun dalam munqati famajazun fil asah, maka itu namanya istisna majaz. Karena dia keluar dari hukum asal istisna, yang mana istisna itu adalah mengecualikan sesuatu yang menjadi bagian daripada mustasna minhu. Sehingga kalau digunakan bukan bagian dari mustasna minhu, maka itu adalah majaz fil asah menurut pendapat yang sahih. Ya. Kemudian di sini dikatakan wala yu'addu al-munqati minal mukhassisat. Munqati itu tidak dianggap sebagai mukhassisat wa tarjih ziyadati. Dan penguatan ini adalah tambahan aku, tambahan Syekhul Islam. Oke. Wal asal dan pendapat yang sahih annal murada bi asyratin, bahwa yang dimaksud dengan 10 fi alayya asyratun illa thalathatan, dalam kalimat alayya aku memiliki hutang 10 illa thalathatan kecuali 3. Al-asyratu adalah 10 bi'tibaril ahad. Dilihat dari sisi satu kesatuannya itu dari satu kesatuannya itu 10, bukan dari sisi kumpulannya. Tapi dari satu kesatuannya itu jumlahnya 10. Tsumma ukhrijat salah satun, kemudian dikecualikan 3. Berarti sisa berapa? 7. Tsumma usnida, kemudian disandarkan, ya. Itu si bilangannya itu ilal baqi, kepada yang tersisa, takdir secara takdir. Berarti kalau sisanya berapa? 7. Wa in kana qablahu dzikron, sekalipun sebelumnya disebutkan 10. Ya. Jadi kalau dikatakan alayya asyaratun ila thalathatan, maka maksudnya 7. Ya. Dan kita tidak boleh alayya asyaratun illa asyratan. Karena nggak boleh mustasna itu menghabiskan mustasna minhu. Harus ada sisa. Ya, jadi nggak boleh sampai habis.
Kemudian wala yasihu mustagrikun, tidak sah mustagrik tadi, menghabiskan mustasna, nggak boleh. Li alayya asyaratun illa asyaratan. Nah, itu nggak boleh. Kenapa nggak boleh? Karena itu menghabiskan. Ya, makanya wala yasihu istisna mustagrikin. Tidak sah istisna sampai habis. Bi'an yastagrikul mustasna al mustasna minhu. Seperti mustasna itu menghabiskan seluruh mustasna minhu. Falau qala seandainya dia berkata lahu alayya asyratun illa asyratan. Maka lazimahu asyratun. Maka yang wajib baginya adalah 10. Jadi kalau ada orang mengatakan dia ini nih, bahasanya itu takrir, maksudnya dia ikrar ya, mengakui kalau dia punya hutang. Dia mengatakan aku punya hutang kepada engkau 10.000, kecuali 10.000. Maka pengecualian tidak sah, maka yang dianggap sah adalah hutangnya 10.000. Nah, makanya lazimahu asyratun. Maka yang tetap dia punya hutang 10.000. Kenapa? Karena mustasnanya lagun, tidak dianggap. Ya, lagun tidak dianggap. Paham sampai sini? Insyaallah. Berikutnya, nah, wal asah, pendapat yang sahih sihhatu istisna'il aksar, sahnya mengecualikan yang lebih banyak, wal musawi yang selaras, wal aqdi as-sahih. Ya. Dikatakan, jadi menurut jumhur ulama, mayoritas ulama, diperbolehkan ya istisna itu lebih banyak aksar dari sisanya. Nah, contoh kita mengatakan lahu alayya asyrutun illa sittatan. Ya. Baginya tanggunganku 10 kecuali 6. Berarti berapa? 4. Ya. Jadi kan wal asah, pendapat yang sahih sih hatus tisna'il aktsar, sahnya mengecualikan yang lebih banyak minal baqi, yang dari yang tersisa. Ini kan lahu padanya alayya ada tanggungan aku asyrotun 10 illa tis'atan kecuali 9. Berarti kan sisanya berapa? 1. Lebih sedikit daripada yang dikecualikan. Ini hukumnya boleh sah. Jadi sah kita mengecualikan lebih banyak dari yang disisakan. Itu tidak menjadi masalah. Ada lagi di sana pendapat sebagian ulama yang mengatakan itu tidak boleh kita mengecualikan lebih banyak dari mustasna minhunya. Itu dikatakan oleh Imam Baidawi adalah pendapatnya mazhab Hambali. Kemudian juga termasuk pendapat mayoritas ulama diperbolehkan istisna yang menyamai dari sisanya. Contoh lahu asyaratun illa khamsatan. Dia memiliki hutang aku, dia berpiutang denganku 10 illa khamsatan kecuali 5. Ini kan sama. Antara yang dikecualikan dengan yang sisa itu setara 5-5. Itu hukumnya juga boleh. Kemudian was istisna, pendapat yang saya juga boleh juga sah juga istisna al-aqdi as-sahih. Istisna dengan akad. Akad itu bilangan yang sahih, yang benar. Nahu lahu mi'atun illa asyratan. Dia memiliki 100 kecuali 10. Sisa berapa? 90. Dikatakan diperbolehkan juga pembuatan istisna dari adad bilangan menurut jumhur. Pendapat lain tidak boleh secara mutlak. Pendapat ini disahihkan oleh Imam Ibnu Usfur. Pendapat ini menyatakan bahwa contoh fa'ala bithafihim alfusanatin illa khumsina alman. Bahwa kata alfusana terpakai untuk menunjukkan masa yang panjang, seperti ucapan isbir alfasana. Menurut satu pendapat tidak boleh mengecualikan pencacah utuh 10 dan seterusnya dari bilangan contoh. Dan boleh contoh seperti lahu mi'atun atas. Oke. Jadi intinya ini al-aqd as-sahih itu mustasnanya berupa dari al-adad bilangan. Ya, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Menurut pendapat yang sahih itu hukumnya adalah boleh.
Ya, boleh. Ini juga dalam Ghayatul Usulnya ya begitu. Di asas wakila la yasih fil aktsar wakila la yasih fihi in kana al-adadu fil musanad sorihan. Oke, intinya semuanya boleh. Jadi al istisna wa istisna ul aqdi as-sahih itu bilangan dari 10, 20, 30, 40, 50 itu hukumnya adalah boleh. Nah, satu pendapat mengatakan tidak boleh kita mengecualikan dengan pemecah utuh, yaitu dengan 10, 20, 30, 40 dan seterusnya. Yang boleh itu kalau contohnya lahu asyaratun ila tis'ah. Nah, itu kan tis'ah bukan pemecah utuh, maka hukumnya boleh. Tapi pendapat yang boleh adalah semuanya itu sah. Semuanya itu sah. Kemudian wa anal istisna, pendapat yang sahih juga, anal istisna bahwa istisna minan nafi, dari nafi itsbatun adalah sama dengan itsbat wabil aksi dan kebalikannya. Jadi nafi plus isbat, nafi plus istisna sama dengan isbat. Nafi tanpa ada istisna sama dengan penafian. Ya, paham kira-kira. Contoh nih. Di sini dikatakan fanahu contoh maqama ahadun illa zaidun. Maqama ahadun illa zaid. Berarti di sini sama dengan menetapkan apa? Berdirinya zaid. Karena nafi plus istisna bermakna isbat. Apa itu penetapan bahwa zaid berdiri? Wa qamal qaumu illa zaidan. Maka kalau ini hanya mustasna berarti bermakna penafian zaid itu tidak berdiri. Ya dulu al awalu ala itsbatil qiyamil zaid. Nah, contoh pertama maqama ahadun illa zaidun menunjukkan penetapan berdirinya zaid. Karena nafi plus istisna sama dengan isbat. Wasani sedangkan kedua ala nafyihi anhu, dinafikan berdiri itu dari zaid. Kenapa? Karena hanya ada istisna. Ya. Fahim tum kira-kira. Masih meraba-raba. Jadi gini nih. Ma khoroja ya. At-tullabu illa Muhammadan. Tidaklah para siswa itu keluar kecuali Muhammad. Berarti kita apa? Dalam kalimat ini apa yang kita tetapkan? Yang kita tetapkan Muhammad itu pergi. Kan tidaklah keluar para siswa itu kecuali Muhammad. Berarti kita menetapkan yang pergi itu adalah Muhammad. Jadi kalau ada nafi plus istisna, maka sama dengan itu isbat, penetapan terhadap mustasnanya. Tapi kalau tidak ada nafi, contohnya kharaja at-tullabu illa Muhammadan. Para siswa itu keluar kecuali Muhammad. Maknanya apa berarti? Kita menafikan keluarnya Muhammad. Jadi kalau nafi plus istisna isbat, kalau tanpa nafi hanya istisna saja, maka itu sama dengan menafikan Muhammad. Paham kira-kira? Yang contoh kedua ini nggak pakai penafian saja? Nggak. Kalau tidak pakai penafian, maka maknanya nafi. Kalau pakai penafian, maknanya isbat. Sesuai makna aja, sesuai makna yang dikandung. Isbat ini apa maksudnya? Isbat itu penetapan. Kita menetapkan Muhammad itu keluar. Kalau nafi ya menafikan gitu. Isbat menetapkan, ya atau positif kalimatnya bahasa kita. Nafi itu ya menafikan, negatif. Seperti itu. Dan ini adalah pendapat mazhab Syafi'i dan jumhur mayoritas ulama bahwasanya nafi atau negatif ya di dalam istisna itu artinya isbat atau positif dan sebaliknya istisna dari yang isbat itu negatif. Ya, yang ini istisna dari yang positif kan karena nggak ada nafi maka sama dengan nafi.
Nah, ini sedikit berbeda dengan pendapatnya Imam Abu Hanifah ya dalam kedua contoh di atas. Karena Imam Abu Hanifah mengatakan mustasna dari sisi hukumnya tidak ditetapkan. Ya, didiamkan kata beliau. Hal ini juga selaras dengan pendapatnya Imam Al-Kisai dari kalangan ahli nahwu. Ini tapi yang dikecualikan sama-sama nasab saja. Sama-sama iya. Kalau yang sesuai dengan kaidah nahwu, kalau Oh, yang pertama kalimatnya kan negatif itu iya. sempurna. Kalau Hmm. kalimatnya negatif dan sempurna, maka mustasna ini boleh nasab, boleh marfu. Kalau Aku. nasab dia mustasna, kalau marfu dia badal. Badal dari siapa? Dari mustasna Iya, min. dari tulapnya. Mm-mm. Kan istisna itu ada 3 keadaan. Satu, kalimatnya sempurna. Kalimatnya sempurna positif. Kalau kalimatnya sempurna positif, wajib nasab si mustasnanya. Contoh, kharaja at-tullabu illa, maka wajib Muhammadan. Kenapa? Kalimatnya sempurna, ada fiil, ada fa'il, dan positif, tidak ada nafi. Maka mustasnanya wajib nasab. Illa Muhammadan. Kedua, kalimatnya sempurna negatif. Sempurna negatif. Maka boleh nasab, boleh rofa ya sebagai badal. Contohnya ma kharaja at-tullabu illa Muhammadan, boleh, atau Muhammadun. Sedangkan yang ketiga, kalimatnya tidak sempurna negatif, maka mustasna diirobkan sesuai kedudukannya masing-masing. Kalau dia fa'il berarti marfu, kalau dia maf'ul berarti nasab, kalau dia majrur berarti majrur. Contohnya, ma kharaja illa Muhammadun. Kharaja ini belum sempurna, belum ada fa'ilnya. Nafi, kalimat belum sempurna. Langsung disusul dengan istisna. Maka Muhammad ini wajib marfu. Kenapa? Fa'il. Fa'il dari siapa? Kharaja. Contoh yang lain, ma darabtu illa Muhammadan. Kenapa dia nasab? Maf'ul bih dari doroba. Karena kan ma darabtu, tidaklah aku memukul. Belum ada maf'ulnya, tapi sudah ada istisna. Maka Muhammad harus nasab karena berposisi sebagai maf'ul. Karena kalimatnya belum sempurna, nafi. Maka mustasnanya diirobkan sesuai dengan kedudukan kalimat dia di dalam kalimat. Ya. Paham nih? Paham, Ustaz. Oh, ya. Oke, ada yang tanyakan lagi? Ada yang tanyakan? Oke, kalau tidak ada lanjut.
Wal muta'addidah, dan yang beragam, in ta'atafat, apabila diatofkan, falil mustasna minhu, maka bagi mustasna minhu. Wal istisnaat, dan pengecualian al muta'addidah yang beragam, in ta'atafat, apabila diatofkan, fahiya aidatun, maka dia kembali lil mustasna minhu, kepada mustasna minhu, li ta'adzuri audi kullin minha ila ma yalihi biwujudil atif, karena tidak bisa kembalinya masing-masing dari semuanya itu kepada apa yang setelahnya karena adanya atof. Contoh, lahu alayya asyratun illa arba'atan wa illa thalathatan wa illa itsnaini. Fayalzamuhu wahidun faqat, maka wajib baginya hanya satu. Lahu, dia memiliki alayya, tanggungan atasku, asyratun 10, kecuali 4, kecuali 3, kecuali 1. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 1, 8. 4 tambah 3, 7, 7 tambah 2, 9. Sisa berapa berarti? 1. Maka baginya wajib 1. Ya. Jadi wal istisnaat al muta'addidah, istisna yang banyak nih kan, ila arba'atan, ila salasan, ila beragam nih. In ta'atafat, apabila saling diatofkan, fahiya aidatun lil mustasna minhu, maka pengecualiannya itu kembali kepada mustasna asyarahnya. Jadi salah satu tidak mengecualikan yang arba'ah, isnain tidak mengecualikan kepada salasah. Faham ya maksudnya? Tapi semuanya kembali ke asyarah. Ila arba'atun berarti 10 kurangi 6 sisa berapa? 4. Ila salasatun 3. Berarti di sini 6 kurang 3, 3. Illa isnain, sisa 3 di sini kurang 2, berarti sisa 1. Jadi kembali semuanya ini kepada mustasna minhunya, bukan kepada mustasna atau sebelumnya. Nahu, contoh, lahu alayya asyratun illa asyratan wa illa thalathatan wa illa isnain. Fayalzamuhu al asyrah al istighraq. Maka baginya wajib 10. Kenapa? Dia memiliki tanggungan atasku 10 kecuali 10, kecuali 3, kecuali 2. Nah, mustasna yang pertama sudah 10 ini, sudah menghabiskan mustasna minhunya. Dan sebagaimana yang tadi dibahas, kalau mustasnanya menghabiskan mustasna minhu, maka lagwun, tidak dianggap. Sehingga ya udah, yang wajib bagi dia adalah 10 karena mustasnanya habis. Sedangkan salasa isnanya tertutup. Kenapa? Karena sudah habis dengan asyroh. Paham sampai sini? Insyaallah. Oke, wa illa, kalau tidak, ay wa in lam yata'atof, jika tidak diatofkan, fakullun, maka masing-masing min akhiriha, dari yang diatofkan setelahnya, ya, itu aidun, kembalinya lima yalihi, kepada apa yang setelahnya. Malam yastagrikhu, selama tidak menghabiskan. Contoh, lahu asyratun illa khomsatan illa arba'atan illa thalathatan. Fayalzamuhu sittatun, maka wajib baginya 6. Dia memiliki piutang 10, kecuali 5, kecuali 4, kecuali 3. Nah, ini kan gak diatofkan. Maka kembalinya kepada yang setelahnya. 10 kurangi 5, bukan. Lahu asyratun illa khamsatun wa illa ay wa illam yata'ataf fa kullun min akhiriha, ya, wa baqi kullin min baqiha a'idun lima yalihi. 3 kurang 4 berapa? 4, iya 1. 5 kurang 4, bukan. Oke, saya lihat dulu. Apabila tidak menghabiskan, maka setiap istisna kembali pada lafaz sebelumnya yang dibarengi. Contoh, lahu alayya asyratun illa khamsatan illa arba'atan illa thalathatan. Baginya atas tanggunganku 10 kecuali 5, kecuali 4, kecuali 3. Maka yang wajib ditanggung dibayar adalah 6. Karena 3 mengecualikan 4, tersisa 1. 1 dikecualikan dari 5, tersisa 4. 4 dikecualikan dari 10, sehingga tersisa 6. Oh, berarti dihitungnya dari belakang ya, benar. Jadi salasa 3 dikecualikan dari 4, berarti sisa 1. Ya kan? 4 dikecualikan dari 5. Benar tadi? 1 dikecualikan dari 5.
3 dikecualikan dari 3 karena 3 mengecualikan 4 tersisa 1 kan. 1 dikecualikan dari 5 sisa 4 iya. Kan arbaannya udah sisa 1. 1 dikecualikan 5 sisa 4. 4 dikecualikan 10 sisa berapa? 6. Jadi dihitung dari belakang. 3 dikurangi 3 sisa dari 4 1, 1 sisa dari 5 4, 4 sisa dari asyara 10 adalah 6. Nah, fa'in istagraqo kullun mayali batalal kull. Tapi kalau menghabiskan semuanya itu batal, tidak berlaku. Contohnya lahu alayya asyratun illa asyaratan illa asyaratan. Nah, itu habis. Oke. Wal asah dan pendapat yang sahih annahu bahwa istisna ya'udu itu kembali lil muta'atifati bimusyarrikin. Kembali kepada muta'atifah bimusyarrikin dengan musyarrik. Wal asah al istisna ya'udu lil muta'atifat ay likullin minha haitsu yasluhu lahu li'anna zahir biqaidin zidtuhu biqauli biharfin musyarrikin. Jadi pendapat yang sahih istisna itu kembali kepada muta'atifat yang diatofkan bagi masing-masing yang memang layak untuk diatofkan dengan huruf musyarrik, huruf yang berfungsi berserikat seperti wawu dan fa. Oke. Oke. Jumalan kanat al-muta'atifatu au mufradat. Baik jumlah yang diatofkannya ataukah mufrad. Ya, seperti ka'akrimil ulama wa habbis diyarak wa a'tik abidak wa katasaddaq 'alal fuqara wal masakin wal ulama. Sawa'un asqaita li gharadin wahid am la wa sawa'un taqaddama al-istisna 'alaihi am ta'akhkhar am tawassat fa ta'biri bidzalika aula min iktisari 'ala ma idza ta'akhkhar. Mana istisnanya ini? Istisna yang terletak setelah beberapa jumlah yang saling bersambung dengan atof, maka ulama berselisih pendapat mengenai kembali tidaknya pada keseluruhan jumlah. Yang pertama, kembali pada seluruh jumlah secara mutlak. Karena secara zahir demikian, kecuali ditemukan dalil bahwa yang dikehendaki sebagian jumlah saja. Pendapat ini adalah qaul asah dan menjadi dalam madhab syafi'i. Contoh, وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ. Sampai perkataan illa man taba. Menurut madhab syafi'i, istisna dalam ayat ini kembali pada seluruh jumlah dengan perincian kembali pada jumlah pertama yakni tentang hukuman derajilid, pada jumlah kedua yakni tentang tidak diterimanya persaksian, dan pada jumlah terakhir yakni tentang status fisik. Hanya saja berdasarkan dalil lain bahwa tuduhan zina tergolong hak adami dan tidak bisa terlepas hanya dengan taubat. Oh ya ya ya. Jadi contoh di sini ka'akrimil ulama wa habbis diyaraka wa a'tik abidaka wa tasaddaq 'alal fuqara. Kemudian di sini ada istisna harusnya. Ya. Tadi yang 5. Ya, terus kenapa? Jadi kayak contoh gini. Saya contohkan lah. Jadi akrimil ulama ya. Akrimil ulama contohnya wa mm, 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 mm. Atau firman Allah aja lah yang lebih jelas. Walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Ya. Walladzina yad'una ya.
ma'allahi ilahan akhar. La yadkhuluna, la yad'una. Walladzina yad'una ma'allahi walladzina yad'una ma'allahi. Adalahnya kan. La Waladina yad'una. Oh iya ya. Ilahan akhar wala yaqtuluna nafsa ya allati haramallahu illa bil haqq. Ya wala yaqtuluna an-nafsa allati haramallahu illa bil haqq sampai firman Allah titik illa man taba. Nah, di sini illa ini mengecualikan semuanya. Ini kan kalimat sebelumnya walladzina yad'una ma'allahi ilahan akhar. Satu nih. Wala yaqtuluna nafsa illati haramallahu. Dua. Illa bil haqq kecuali dengan kebenaran dan seterusnya masih ada panjang ayatnya itu teh. Nah, illa man taba. Illa man taba. Maka mustasna man taba ini kembalinya kemana? Ke wala yaqtuluna nafsa allati haramallahu atau ke walladzina yad'una walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar. Maka menurut mazhab Syafi'i qaul ashah ini kembali ke semua jumlah. Ya. Maka orang yang membunuh tanpa hak, orang yang berdoa kepada selain Allah, kalau dia bertaubat, maka dia mendapatkan diampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Atau dalam ayat yang lain walladzina yarmunal muhsanati tsumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada, dan orang-orang yang menuduh perempuan baik-baik berzina kemudian mereka tidak mampu mendatangkan 4 orang saksi fajliduhum tsamanina jaldah, maka cambuklah mereka 80 kali wala taqbalu lahum syahadatan abadan, dan janganlah kalian menerima bagi mereka persaksiannya selamanya. Wa ulaika humul fasikun. Mereka lah sebetul-betulnya orang yang fasik. Sampai firman Allah, illal ladzina tabu. Kecuali orang-orang yang bertaubat. Ya. Nah, menurut mazhab Syafi'i, istisna dalam ayat ini kembali pada seluruh jumlah. Dengan perincian kembali pada jumlah pertama, yakni tentang hukuman derajilid. Pada jumlah kedua, yakni tentang tidak diterimanya persaksian. Dan pada jumlah terakhir, yakni tentang status fasik. Kalau mereka bertaubat, maka mereka tidak lagi disebut fasik, tidak lagi mereka itu kemudian tidak diterima persaksiannya. Hanya saja di sini ada dalil lain yang menunjukkan orang yang menuduh orang berzina, hukumannya tidak gugur karena dia bertaubat, tetapi tetap harus dicambuk 80 kali. Karena itu adalah hak adami. Jadi hanya masuk ke kalimat kedua dan ketiga, yaitu apabila mereka bertaubat, berarti status persaksian mereka kembali lagi bisa digunakan dan mereka tidak lagi bisa disebut sebagai orang fasik. Dan ini pendapat ashah dalam mazhab Syafi'i. Sedangkan pendapat yang lain mengatakan kembali kepada yang terakhir saja, karena itu yang paling diyakini. Ini disampaikan oleh Imam Abu Hanifah dan dipilih juga oleh Imam Ar-Razi dalam kitab Al-Ma'alim. Oke, paham nggak maksudnya kira-kiranya? Oke, paham nggak ini kira-kira? Insyaallah, Ustaz. Ya, kalau tadi jumlah, boleh juga mufrad ya. Laba-laba, Ustaz. Kalau ada jumlah 1, 2, 3, 4, 5, terus istisna di sini. Nah, istisna yang mustasna ini apakah mencakup semuanya? Apa cuma yang terakhir doang? Ini ulama ikhtilaf. Dan madhab Syafi'i, pendapatnya ashah adalah kembali ke semua. Ke sini, ke sini, ke sini, ke sini. Berarti terkecualikan semuanya. Jika mustasnanya diadakan. Oke, itu. Di sini sama saja. Ya sama saja mustasnanya dimajukan atau tidak
Semuanya sama. Nah, di sini ada ternyata ayatnya. Firman Allah contohnya wa man qatala mu'minan khata'an fatahrir raqabatin mu'minatin wa diyatu musallamatun ila ahli illa an yasaddaqu. Atau yang ini yang tadi walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna nafsa allati haramallahu illa bil haqq wa la yaznun wa may yaf'alu dzalika yalqa athama yudha'af lahu al'adzabu yaumal qiyamah wa yakhlud fihi muhanan illa man taba. Maka semuanya kalau bertaubat statusnya berubah. Kalau ayat ini, waman qatala mu'minan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin khata'an karena tidak sengaja, fatahrir raqabatin, maka hendaknya dia membebaskan budak. Ini fa-nya fa tafri ya, tiba-tiba fa. Oh enggak. Fa ini fa jawab. Waman qatala mu'minan khata'an fatahri. Maka hendaknya baginya membebaskan budak perempuan mukmin wadiyatu musallamatun ila ahlihi dan membayarkan diat yang diserahkan kepada keluarganya. Illa an yasaddaqu, kecuali mereka keluarganya itu bersedekah. Nah, ini mustasnanya hanya berkaitan dengan diat, tidak berkaitan dengan membebaskan budak. Di sini karena domir yasodaku kembali kepada ahlihi. Jadi kalau mereka keluarga yang dibunuh itu mengikhlaskan, ya maka mereka nggak usah bayar diat. Yasodaku bersedekah. Jadi kalau ada orang membunuh orang lain tanpa sengaja, 3 pilihannya bagi ahli warisnya. 1, ya dia afwan. Ini berkaitan untuk orang yang membunuhnya ya, kafarotnya. Kafarot orang yang membunuh orang lain tanpa sengaja, selain dia harus bayar di diat itu tadi adalah membebaskan budak perempuan dan juga membayarkan diat kepada keluarganya sebanyak 100 onta. Ya, 100 onta dibagi mukhamasah 5 kategori. Jadi dia harus membebaskan budak perempuan dan membayar diat. Nah, khusus untuk membayar diat, kalau keluarganya mengampuni, artinya tidak usah bayar diat, maka dia terbebas, tidak usah bayar diat. Dia berarti gratis. Ada yang tanyakan dulu sampai sini? Kalau ayat yang terakhir tadi Ustaz, berarti karena kan mustasnanya hanya ke yang terakhir. Berarti terkait dengan rokbatan mukminatan itu tetap tahriru itu Berlaku. berarti tetap berlaku. Iya, Gitu. tetap berlaku. Berarti ini indikasinya karena di mustasnanya itu ada yas yas apa? Yasoddaku Yasoddaq. begitu Ustaz. Fa'ilnya kan wuwu jamaah, Ya, yang itu jelas kembali ke ahlihi. ahli. Nah, Mm-mm. 66 Ustaz. Terakhir lah ini. Wa annal qiron. Nah, ini dalalat al-qiron sebenarnya. Wa annal qiron, dan bahwasanya al-qiron yang beriringan baina jumlatain, antara 2 kalimat, lafdzon secara lafad, layak tadi tidak mengharuskan atas wiyata persamaan fi hukmin dalam hukum lam yuzkar yang tidak disebutkan. Jadi kalau ada 2 jumlah diatofkan, tidak menunjukkan adanya kesamaan hukum, ya, adanya kesamaan hukum yang tidak disebutkan. Contoh hadis la yabulanna ahadukum fil ma'id daim wala yaktasilu fihi minal janabah. Tidak boleh salah seorang di antara kalian kencing di air yang diam, wala yaktasilu, dan tidak boleh mandi di dalam air yang diam tersebut minal janabah, untuk mandi junub. Fal baulu, maka kencing di dalam air yang diam, yunajjisuhu, itu menajiskan air. Bisyartihi kama huwa ma'lum. Wadzalika hikmatun nahi. Qala ba'dul qail bitsani fakadzal iktisal fihi lil qiran bainahuma. Maka pendapat yang sebagian ulama juga berpendapat mandi di dalam air diam pun kenapa dilarang? Karena ya ada alasan seperti itu, bisa menajiskan air. Tapi ini
pendapat yang lemah. Pendapat yang sahihnya, adanya pengatofan antara la yabulana dengan la yabtasil itu tidak menunjukkan adanya keserikatan atau persamaan dalam hukum yang tidak disebutkan. Mereka hanya ada kesamaan dari sisi sama-sama tidak boleh mandi, tidak boleh kencing dan mandi di air yang diam. Ya. Tapi apakah ada kesamaan hukum yang tidak disebutkan? Yaitu jelas kalau kencing di dalam air diam, dilarang, itu jelas sekali larangannya. Kenapa? Kalau dia kencing di air yang diam, itu menyebabkan airnya menjadi najis. Jelas. Tapi apakah kalau mandi di air yang diam itu menjadikan najis? Jawabannya tidak. Dia tidak bisa disamakan dengan kalimat sebelumnya. Ya, ini sama kayak kayak sabda Nabi, akan datang pada suatu masa kaum yang menghalalkan zina, menghalalkan khomer, menghalalkan apa baju sutra bagi laki-laki dan alat musik. Nah, apakah alat musik ini hukumnya disamakan dengan hukum sebelumnya daripada pengharaman? Jawabannya tidak. Kalau khomer ya jelas keharamannya, zina sudah jelas keharamannya, sutra bagi laki-laki jelas keharamannya. Tapi kan kalau ma'azib tidak dijelaskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka ini tidak serta-merta hukumnya sama dengan hukum kalimat sebelumnya yang tidak disebutkan. Nah, fayuq tofu wajibun ala mandubin au mubahin wa aksuhu. Maka kadang yang wajib itu diatofkan kepada yang mandub, kadang diatofkan kepada yang mubah. Nah, itu dalil untuk mengatakan ya musik itu tidak haram, itu salah satunya di situ. Istidlalnya, pendalilannya bahwa wawu tidak senantiasa menunjukkan hukum yang sama antara yang diatofkan. Oke, paham sampai sini? Insyaallah paham. Nanti saya tulis di Facebook terkait dengan dalil musik dan kaitannya dengan ini. Dalil iktiron. Yang kapan hari disebutkan Ustaz itu ya dalilnya itu. Ya, yang penjelasan ke Ustaz Edwin ya. Ya. Nantilah saya ulas itu. Kapan hari kan sempat diulas sama Ustaz itu. Sama siapa? Ya sama Ustaz Robi yang ulas kemarin. Kapan hari itu? Iya, 3 minggu apa ya? 2 minggu yang lalu apa? Iya, ya. Nah, selesai ya istisna, insya Allah hari Selasa kita masuk ke taksis mutasil yang kedua, itu syarat. Contoh taksis mutasil dengan istisna ya tadi ya, wal asr innal insana lafi khusr illal ladzina. Maka ila setelahnya itu taksis, sesuatu yang mengkhususkan kalimat sebelumnya. Ya. Contoh yang tadi kan wala yaqtuluna nafsa illa ma harramallah. Dan mereka tidak membunuh jiwa illa kecuali apa yang Allah haramkan. Berarti apa? Illa ma harramallah itu taksis. Ya, taksis. Kan la yaqtulun nafsa, tidak boleh membunuh jiwa, itu kan umum. An-nafs itu umum, berarti kita sama sekali tidak boleh membunuh jiwa apapun itu, termasuk orang kafir dan seterusnya. Tapi kan setelahnya illa ma harramallahu bil haq. Kok illa ma harramallah? Illa bil haq, kecuali dengan hak. Hak itu apa? Seperti orang yang murtad dibunuh, orang yang berzina muhson dirajam sampai mati, kafir harbi dibunuh. Itu pengecualian-pengecualian. Jadi illa bil haq itu taksis untuk mengecualikan an-nafas yang bersifat umum. Gitu. Itu contoh yang istisna ya dalam praktek istidlalnya. Intinya setelah istisna itu dikecualikan dari sebelumnya. Dan setelah istisna itu taksis dari kalimat sebelumnya yang umum. Allahu a'lam bishawab. Kalau ada yang masih belum paham, boleh ditanyakan di grup ya, silahkan. Gak jadi masalah. Kalau tidak ada lagi tanyakan, kita cukupkan sampai di sini. Wallahu a'lam bishawab. Nakhtatim darsana bi qiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa du'a kafaratil majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.